Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Ibu Betty, di mata kuliah Statistik Matematika. Jadi pada minggu ini kita akan membahas pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang estimasi titik. Ya, estimasi titik pada populasi ini berdasarkan data sampel. Materi ini mencakup beberapa metode tentang estimasi titik, ya, meliputi metode momen, metode likelihood, kemudian metode bias. Selengkapnya nanti kita akan bahas sebentar nanti. Adapun capaian dan tujuan pembelajaran dari pokok bahasan ini adalah yang pertama, kalian bisa menentukan estimator dari suatu parameter dengan menggunakan MLE, kemudian kalian bisa menjelaskan cara mencari estimator dengan menggunakan MME. Yang berikutnya, membuktikan kriteria kebaikan dari estimator meliputi sifat tak bias, sifat varians minimum, kemudian sifat konsisten, dan sifat kecukupan. Oke, baik. Jadi estimasi kalau diartikan itu sama halnya dengan menaksir ya, mengestimasi, kemudian menduga-duga. Nah, estimasi di sini merupakan kegiatan penarikan kesimpulan statistik yang berawal dari hal-hal yang sifatnya umum ke hal-hal yang sifatnya khusus. Jadi, agar penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan benar dan mampu mendekati kebenaran, maka dibutuhkan suatu alat untuk memproses data dengan benar. Ya, jadi jika kegiatan estimasi ini dapat dilakukan dengan benar, ya, secara benar, maka semua keputusan yang berkaitan dengan estimasi dapat dilakukan juga dengan benar dan dapat untuk mengatasi segala persoalan statistik. Di mana untuk penarikan kesimpulan di sini itu sendiri merupakan bagian terpenting dan merupakan keharusan dalam statistik. Untuk penarikan kesimpulan itu sendiri ada dua cara atau dua metode, meliputi metode deduksi dan metode induksi. Metode deduksi adalah kesimpulan yang berpangkal dari hal-hal yang sifatnya umum, kemudian diambil ke kesimpulan yang sifatnya khusus, sedangkan untuk metode induksi adalah kesimpulan yang didasarkan pada hal-hal yang sifatnya khusus, kemudian ditarik kesimpulan ke hal-hal yang sifatnya umum. Untuk statistik itu sendiri berpegang pada metode induksi, yaitu penarikan kesimpulan pada sifat-sifat sampel untuk dipakai sebagai dasar penarikan kesimpulan pada sifat-sifat populasi. Ya, untuk estimasi terdapat dua bentuk estimasi. Yang pertama adalah estimasi titik dan yang kedua adalah estimasi interval. Untuk estimasi titik berarti di sini kita menetapkan taksiran ya dari satu parameter itu terhadap satu angka. Jadi menetapkan suatu nilai sebagai taksiran pada parameter. Sedangkan untuk interval, estimasi interval ini merupakan pengembangan dari estimasi titik di mana nilai taksiran parameter itu sendiri tidak terfokus pada satu titik tetapi dia berada di antara dua titik atau di sini didasarkan pada rank tertentu ya, di antara dua nilai yaitu nilai tertinggi dan nilai terendah. Oke, yang akan kita bahas pertama di sini adalah tentang estimasi titik ya. Jika diketahui variabel acak X diambil dari populasi dengan fungsi densitasnya adalah Fx, theta dan X1, X2 hingga Xn adalah sampel acak yang diambil dari populasi X, maka sebarang statistik U, X1, X2 hingga Xn dapat digunakan untuk menduga parameter theta yang disebut dengan estimator theta. Jadi di sini estimator dari theta itu lambangnya adalah theta topi. Ya. Dalam metode mencari estimator titik ini terdapat beberapa metode. Yang pertama adalah metode maksimum likelihood atau MLE. Kemudian yang kedua adalah metode momen atau MME dan yang ketiga adalah metode bias. Kita akan ulas satu persatu dari metode ini. Kita ke metode yang pertama dalam rangka untuk mencari estimator theta ya, yaitu metode maksimum likelihood atau kalau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai metode kemungkinan maksimum. Ini adalah suatu metode untuk memperoleh penafsiran theta sedemikian rupa sehingga dapat membuat fungsi likelihood-nya itu nanti menjadi maksimum. Jadi didefinisikan
Diketahui X1, X2 hingga Xn ini merupakan sampel acak berukuran N yang diambil dari populasi X dengan fungsi densitas Fx ya dengan parameter theta. Jadi Fx, theta. Ya, di mana theta ini adalah parameter yang tak diketahui. Fungsi likelihood sendiri bisa dituliskan L theta atau fungsi L dengan parameter theta itu sama dengan proporsi ya. Jadi tanda Pi ini dibaca proporsi. Proporsi Fxi dari I pertama, jadi dari data pertama Xi, X1 ya, hingga N dengan parameter theta. Perhatikan bahwa tanda proporsi ini adalah harga distribusi peluang bersama atau bisa dituliskan ya F X1, X2 hingga Xn dengan parameter theta dari sampel acak X1, X2 hingga Xn yang diamati. Definisi yang kedua dikatakan estimator maksimum likelihood atau di sini simbolnya adalah theta topi. Ini adalah estimator yang diperoleh dengan cara memaksimumkan fungsi likelihood. Ya, jadi nilai maksimum tersebut dapat diperoleh dengan menurunkan fungsi likelihood-nya. Jadi di sini fungsi likelihood diturunkan, dituliskan D ya, D kuadrat L theta per D theta kuadrat itu kurang dari 0. Ini adalah pada saat nilai tetanya sama dengan theta topi. Ya, dalam menurunkan fungsi likelihood tadi atau L theta, ini nanti dapat menggunakan nilai ln L theta. Oke, baik, langsung aja kita ke contoh soalnya. Variabel acak X berdistribusi Poisson dengan parameter theta jika fungsi peluangnya berbentuk sebagai berikut. Fx dengan parameter theta itu sama dengan E pangkat min theta dikali theta pangkat X dibagi X faktorial dengan X-nya adalah 0, 1, 2 hingga N ya. Dan tetanya lebih besar dari 0. Carilah penaksiran untuk theta dengan kemungkinan maksimum. Jadi di sini kita akan mencari penaksiran untuk harga theta ya menggunakan metode likelihood maksimum. Oke. Kita tuliskan dulu fungsi dari likelihood-nya. L theta itu sama dengan ya Pi Fxi dengan parameter theta di mana I-nya dimulai dari 1 hingga N. Kemudian kita masukkan atau substitusikan fungsinya menjadi L theta itu sama dengan Pi ya dari 1 hingga N E pangkat min theta dikali theta pangkat X per X faktorial ya. Kemudian bentuk ini kemudian kita jabarkan. Jadi kalau Pi atau proporsi ini merupakan gabungan dari perkalian ya. Kalau sigma itu kan gabungan dari penjumlahan, sedangkan kalau pi atau proporsi ini adalah bentuk dari gabungan perkalian, sehingga kalau dijabarkan bentuknya menjadi seperti ini. Nah, setelah itu ya menjadi L theta sama dengan min n pangkat E pangkat min n theta dikali theta ya pangkat sigma xi dibagi Pi Xi faktorial. I-nya dimulai dari 1 hingga N. Kemudian, kedua ruas lalu kita kalikan dengan ln ya. Kita kalikan ln. Jadi seperti kedua sisinya. Kemudian selanjutnya ya, di sini kita gunakan aturan yang ada di logaritma ya. Di sini memenuhi sifat-sifat logaritma sehingga bentuk Pi-nya itu kemudian kita lenkan maka dia menjadi dikurangi. Menjadi ln L theta itu sama dengan ln E pangkat min N theta dikali theta pangkat sigma Xi dikurang ln Pi ya Xi faktorial. Nah, kemudian di yang sebelah kiri ini juga bentuknya perkalian sama, kita terapkan aturan logaritma juga di situ, sehingga bentuknya menjadi seperti ini ya, ditambah ya. Nah, kemudian setelah itu kita turunkan ya, kita turunkan sesuai dengan aturan logaritma sehingga diperoleh sebagai berikut. Jadi di sini diperoleh
Ln L theta itu sama dengan min N theta ditambah sigma ya XI ln theta dikurang ln Pi ya Pi XI faktorial. Sesuai dengan definisi 6.2 kedua ruas kemudian diturunkan lalu disama dengankan 0 sehingga diperoleh 0 itu ya jadi untuk min N theta ln E di sini diturunkan menjadi diturunkan terhadap theta, berarti di sini tinggal min N ya, min N. Kemudian untuk sigma XI ln theta maka diturunkan menjadi sigma XI per theta ya. Kenapa? Karena di sini bentuk ln theta itu jika diturunkan ke theta menjadi sepertheta. Jadi bentuknya menjadi sigma XI per theta. Kemudian untuk ln Pi-nya dia kalau diturunkan karena tidak ada unsur tetanya, maka jika diturunkan dia adalah 0. Sehingga ya di sini hasilnya diperoleh N sama dengan sigma XI dari I1 hingga N per theta. Di sini tujuan kita adalah mencari theta, sehingga tetanya itu sama dengan sigma XI dari I1 hingga N per N. Jadi, di sini ya, taksiran dari theta atau theta topinya adalah sigma XI per N. Nah, seperti itu, diperoleh seperti ini. Oke? Selanjutnya, kita akan mencari estimator ya dengan metode momen, metode yang kedua. Didefinisikan, diketahui X1, X2 hingga Xn itu merupakan sampel acak dari populasi X yang memiliki fungsi densitas Fx ya, theta, di mana theta ini merupakan parameter yang tidak diketahui. Maka, momen populasi ke K ini didefinisikan sebagai E dalam kurung X pangkat K atau sama dengan mu K ya sama dengan integral dari min tak hingga ke tak hingga X pangkat K Fx theta dx ya. Sedangkan momen sampel ke K adalah min pangkat ke K disajikan sebagai MK sama dengan sigma X pangkat K per N, di mana di sini I-nya itu adalah dimulai dari I1, 2, 3 hingga N ya. Jadi yang perlu diingat di sini bahwa untuk mu K itu adalah momen populasi ke K, sedangkan untuk MK itu adalah momen sampel ke K ya. Jadi pada prinsipnya, metode momen ini menyamakan momen sampel ke K dengan momen populasinya. Dengan estimator dari metode ini adalah penyelesaian dari sistem persamaan bahwa mu K itu sama dengan MK, di mana K-nya adalah 1, 2, hingga M. Dengan M menyatakan banyaknya parameter dari distribusi populasi. Oke, untuk lebih mudahnya kita akan coba ke contoh soalnya. Oke, kita ke contoh. Diketahui X1, X2 hingga Xn itu merupakan sampel acak yang diambil dari distribusi variabel acak X ya, yang mempunyai fungsi densitas sebagai berikut. Jadi di sini fungsinya adalah Fx, theta, di mana theta ini adalah parameternya ya, adalah atau sama dengan theta dikali X pangkat theta kurang 1, di mana X-nya itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Tentukan estimator dari theta ya menggunakan metode momen. Maka di sini tadi yang diketahui adalah fungsinya Fx dengan parameter tetanya adalah theta dikali X pangkat theta kurang 1 dengan X itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Ya, maka di sini kita bisa mencari momen pertama dari populasi adalah X ya, atau ekspektasi X, atau juga bisa dituliskan sama dengan mu1 karena di sini kita cari momen pertamanya, sama dengan integral sesuai definisi integral dari 0 hingga 1 X Fx
theta, di sini theta adalah parameternya, dx ya, sama dengan kita masukkan fungsinya menjadi integral 0 hingga 1 ya, x dikali theta dikali x pangkat theta kurang 1 dx. Nah, di sini ada x pangkat 1, kemudian ada x pangkat theta min 1 ya. Kalian nanti jabarkan sehingga kita keluarkan tetanya menjadi theta ya integral 0 hingga 1 x pangkat theta dx. Jadi kalau di sini kita integralkan menjadi theta per theta tambah 1 ya dikali x pangkat theta min 1 dari 0 hingga 1. Masukkan x-nya ya, 1 dikurang 0 masukkan sehingga diperoleh untuk nilai ekspektasi E dalam kurung X ya, EX-nya itu atau mu 1-nya adalah theta per theta tambah 1. Selanjutnya, kita akan mencari momen pertama dari sampelnya. Jadi, di sini mu 1-nya kita sudah mencari momen pertama dari populasinya. Sekarang kita cari momen pertama dari sampelnya. Ya, kalian bisa buka lagi tentang momen ya. Jadi M1-nya itu rumusnya adalah 1/n dikali sigma xi dari I1 hingga n, atau juga bisa dikatakan bahwa dia sama dengan x bar atau rata-rata. Jadi ekspektasi x E dalam kurung x ini sama dengan M1 ya. Sehingga kita substitusi menjadi sebuah persamaan ya. Jadi di sini untuk harga ekspektasi X-nya, EX-nya itu adalah theta per theta tambah 1 ya, sama dengan X bar. Nah, di sini kita tujuannya adalah mencari theta, maka theta itu sama dengan theta dikali X bar ditambah X bar. Ya, sehingga tetanya itu sama dengan tetanya sama dengan X bar per 1 kurang X bar. Jadi, estimator untuk theta di sini adalah theta topi, besarnya adalah X bar per 1 kurang X bar. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada latihan ya. Silakan dicoba sendiri. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kelas WA. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.